Surat yang pasti kita hafal itu Iqra ya. La tuti' wasjud waqtarib. Nah, itu kan ayat sajadah. Nah, setelah baca itu imam sujud langsung. Imam sujud langsung, nanti ada cara sujudnya, ada detail. Imam sujud langsung ya, kemudian berdiri lagi. Bahkan setelah berdiri itu dianjurkan membaca surat lagi kelanjutannya. Nah, yang begini ini kan tidak semua masyarakat tahu. Nah, ini dasarnya boleh sujud syukur bagi orang yang tidak punya wudhu. Nah, misalnya habis main bola, gol gitu ya, ada pemain yang muslim itu kan langsung sujud syukur itu. Cuman kadang-kadang kurang, harus takbir dulu ya mestinya, jangan langsung sujud, karena ada caranya. Kemudian menghadap kiblat, Nah, dulu misalnya ada pilpres itu ada yang merasa menang kemudian sujud syukur, nggak tahu caranya, nanti ada disebutkan caranya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi mawala ma ba'du. Para santri sekalian, ini adalah pertemuan pertama ya sejak corona memisahkan kita ya. Maka mudah-mudahan ini corona cepat pergi ya. Mudah-mudahan kita bisa belajar normal lagi. Dan karena kemarin sempat libur, saya mengingatkan untuk di mutolaah lagi. Nanti ya setelah ini di mutolaah lagi biar kita tidak lupa beberapa materi yang sudah diajarkan. Nah, pengajian kitab Tanwirul Qulub kita kemarin sudah sampai pada kajian tentang sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Sujud sahwinya sudah selesai. Nah, sekarang kita beranjak ke sujud tilawah dan sujud syukur. Sujud tilawah ini ilmunya sering kita dapatkan, tapi sulit kadang-kadang diamalkan ya. Terutama kalau di tengah masyarakat dan masyarakatnya nggak tahu ya. Karena bisa menimbulkan salah paham. Ini misalnya habis setelah membaca Al-Fatihah kan kemudian membaca surat. Nah, kemudian ketemu ayat sajadah, tiba-tiba dia sujud. Ya, kalau makmumnya nggak paham malah bingung dia, loh, dikira nanti dia salah. Mestinya kan rukuk dulu sementara sujud. Nah, oke, kita baca dulu ya. Nah, artinya begini, dalam menjalankan kesunahan di tengah masyarakat pun nanti kita harus pastikan bahwa masyarakat sudah paham. Ya. Kalau sujud sahwi masyarakat sudah banyak yang tahu ya. Misalnya kita lupa tidak membaca kunut atau lupa tidak tahiyat awal, sementara kita sudah terlanjur berdiri ya. Kalau baru mau berdiri begini kan bisa balik lagi. Tapi kalau sudah terlanjur berdiri kita lanjut saja. Nanti diganti dengan sujud sahwi. Nah, itu masyarakat sudah banyak yang paham. Nah, tapi kalau sujud tilawah tidak banyak masyarakat yang paham. Kalau kita sudah pastikan bahwa di masjid itu masyarakat sudah paham tentang apa itu sujud tilawah, maka kita bisa amalkan. Tapi kalau enggak, menurut saya malah bisa menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. La hadirin Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khususnya mu'allif fi hadzal kitab Syekh Amin Quddi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Wa amma sujud tilawati, anapun utawi sujud tilawah iku fasunnatun muakkadatun. Iku sunnah muakkad liqari'in kedue wong kang maca walau sobian senajan bocah cilik wa mro'atan utawa wong wadon. Sujud tilawah itu hukumnya sunnah muakkad bagi yang membaca walau sobian wa mro'atan, baik anak kecil maupun perempuan.
Berarti otomatis laki-laki dewasa, ya otomatis sunnah muakkad gitu maksudnya. Wa mustami'in, lan sunnah muakkad kanggo mustami'. Mustami' itu orang yang mendengarkan, tapi sengaja mendengarkan ya. Wa sami'a qira'atin, dan juga orang yang mendengar tok, tidak sengaja tapi mendengarkan. Ya beda ya, misalnya kita ngaji gini kan sengaja mendengarkan, jadi namanya mustami. Nah, kalau orang lewat kita ngaji ini kemudian ada orang lewat, itu disebut simak ya, atau sami', orang yang mendengar nggak sengaja. Nah, sujud tilawah ini di sunnah muakkad bagi orang yang sengaja mendengar ataupun tidak. Wasami qiraatin masru'atin kang den lakuake, masru'atin kang den lakuake, la li qiraati nahwi junubin. Masru'atin kang den lakuake maksudnya ya sesuai dengan ketentuan syariat. La li qiraati nahwi junubin, ora wacane sepadane wong kang junub. Jadi bukan bacaannya orang yang junub, tapi dia memang benar-benar membaca dalam keadaan tidak junub. Ya, meskipun tidak sedang berwudu ya. Tapi membaca Al-Qur'an tanpa pegang kan nggak apa-apa. Nah, tapi kalau dia dalam kondisi junub berarti kita tidak sunnah sujud tilawah. Tapi kalau dia tidak junub atau wasukronin lan wong kang mendem atau dia nggak mabuk yang baca itu, maka kita dianjurkan untuk sujud tilawah. Wala li qiraati musallin, lan ora wacane wong kang salat fi ghairil qiyami, dalam liyane jumeneng. Wala li qiraati musallin, lan ora krana wacane musolli fi ghairil qiyam, fi ghairil qiyam dalam liyane lungguh. Jadi boleh juga membaca ayat Al-Quran ya pada saat selain berdiri. Nah, tapi itu tidak masuk bagian dari kesunnahan sujud tilawah. Wa mahaluhu utawi panggonane sujud tilawah iku akiba, iku akiba qiraati ayati, iku akibat qiraati ayati sajdatin, sawise maca ayat sajadah. Iku akibat qiraati ayati sajdatin, sawise maca ayat sajadah. Apa itu ayat sajadah? Wahia utawi ayat sajadah iku arba'a asyrota, ono 14. Ayat sajadah itu ada 14 tempat di dalam Al-Qur'an. Arba'ata asyrota. Iku arba'a asyrota ayatan, ono 14 ayat. Isnatani fi suratil haji, ada 2 fi suratil haji di dalam surat Al-Hajj. Wasnata asyrota, dan 12. Wasnata asyrota dan 12 fil a'rafi, di dalam surat Al-A'raf dan seterusnya. Jadi ada 14, yang dua ayat ada di surat Al-Hajj. Kemudian 12 yang lainnya ada di surat berikut ini. Yang pertama fil A'raf, di dalam surat Al-A'raf ada. War-Ra'd di dalam surat Ar-Ra'd, wan Nahl di dalam surat An-Nahl, wal Isra di dalam surat Al-Isra, wa Maryam di dalam surat Maryam, wal Furqan di dalam surat Furqan, wan Naml di dalam surat An-Naml, wa Alif Lam Mim Sajadah di dalam surat Alif Lam Mim Sajadah itu, dan Fusilat surat Fusilat, wan Najm di dalam surat An-Najm, wal Insyiqaq di dalam surat Al-Insyiqaq, wal Waqra dan di dalam surat Iqra itu. Wasjud waqtarib itu adalah ayat tentang sujud tilawah. Jadi ada 14. Menurut salah satu hadis, tapi di sini tidak dikutip ya. Menurut salah satu hadis, Rasulullah SAW bersabda, setan itu menangis ya kalau kita sujud tilawah. Kenapa menangis? Karena pada saat yang sama dulu setan waktu disuruh untuk sujud dia nggak mau. Ya, wa id qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis.
Jadi ketika itu malaikat disuruh sujud, mereka sujud. Tapi setan nggak mau sujud. Nah, ketika ada orang yang sujud tilawah, itu setan tuh merasa, wah, dulu gua nggak mau nih sujud nih, sekarang dia sujud nih. Jadi dia nangis ya, nangis. Entah nangisnya menyesal atau enggak, tapi setan tuh semenyesal-menyesalnya setan tetap menggoda manusia karena dia tidak ada harapan untuk ke surga. Dia ya udah terlanjur lah, gua karena udah nggak ada harapan masuk surga, gua godain sebanyak mungkin ya biar tambah banyak temannya. Wa ta'akadu lan dadi kuku, wa ta'akadu lan dadi kuku apa sujud tilawah lisami'in maring wong kang ngrungu bisujudil qari'i kelawan sujute wong kang maca. Jadi kalau orang yang membaca itu sujud, maka tidak ada keraguan lagi, maksudnya ya. Tidak ada keraguan lagi. Orang yang mendengarkannya juga disunahkan untuk sujud. Tapi kalau yang membaca itu nggak sujud, kan bisa jadi kita salah dengar tadi ya. Wala yusanulan ora den sunahaken apa al jama'atu jamaah fiha ing dalam sujud tilawah. Wala yusanulan ora den sunahaken apa al jama'atu jamaah fiha ing dalam sujud tilawah. Sujud tilawah tidak disunahkan untuk berjamaah. Jadi sendirian juga bisa. Wa yasjudulan sujud sapa al musolli. Sapa al musolli wong kang salat li qiraatihi maring wacane musolli. Wa yasjudu lan sujud sapa al musolli wong kang salat li qiraatihi marang wacane musolli. La li qiraati ghairihi ora krana wacane liyane musolli. La li qiraati ghairihi ora krana wacane liyane musolli. Jadi kalau dia sholat, maka ketika dia mendengar orang lain di luar sana, di kaset misalnya, mendengar bacaan ayat sajdah, kalau dia sedang sholat, maka dia tidak dianjurkan untuk sujud tilawah. Dia dianjurkan sujud tilawah kalau dia membaca sendiri. Wal makmum utawi makmum iku yasjudu sujud sapa makmum bisujudi imami kelawan sujude imami. Wal makmum utawi makmum iku yasjudu sujud sapa makmum bisujudi imamihi kelawan sujude imami makmum. Wujuban kelawan wajib. Jadi kalau makmum malah wajib ya. Padahal sujud tilawah ini hukumnya sunnah. Tapi kalau makmum melakukan, hukumnya kita malah jadi wajib. Kalau enggak, berarti sholat jamaah kita enggak sah. Kalau sholat jamaah kita enggak sah, ya sholatnya juga enggak sah. Ya, nah makanya nanti kalau misalnya tidak mau melakukan sujud tilawah, ya harus mufarokoh. Mufarokoh itu ya keluar dari jamaah. Berarti kita sudah tidak mendapatkan keutamaan jamaah lagi. Makanya tadi di awal saya sampaikan, kalau kita mau melakukan sujud tilawah, maka dipastikan makmumnya itu tahu ketentuan tentang sujud tilawah. Makanya sujud tilawah ini ilmunya sering kita dengar, tapi jarang kita amalkan. Karena memang dilemanya begitu. Nah, tapi kalau di lingkungan sini sudah tahu ketentuan tentang sujud tilawah, ya lebih baik dilakukan sujud tilawah karena hukumnya sunnah muakkad. Wal makmum yasjudu bisujudi imami wujuban kelawan wajib. Falau lam yasjud mongko lamun ora sujud sapa musolli atau makmum. Falau lam yasjud mongko ora sujud sapa makmum. Au sajada utawa sujud duna imamihi ora imami makmum. Duna imamihi ora imami makmum. Jadi imamnya enggak sujud, tapi dia sujud sendiri, ya batalat mongko batal. Ya batalat mongko batal apa salatuhu salate makmum. Ya batalat mongko batal apa salatuhu salate makmum. Pada prinsipnya kalau makmum itu harus ngikutin imam meskipun kesunahannya. Meskipun kesunahan. Nah, kecuali nanti pembahasannya yang agak sedikit detail itu soal kunut. Ya, karena kunut ini perbedaan pendapatnya kencang. Tapi kalau sujud tilawah ini nanti kalau misalnya makmumnya sujud sendiri, imamnya enggak, dia batal sholatnya. Atau sebaliknya, kalau makmumnya sujud, dia enggak mau sujud, maka sholatnya juga
batal sholat jamaahnya. Kalau sholat jamaahnya batal berarti otomatis sholatnya batal. Kecuali dia niat mufarokoh, sudah memisahkan diri dari imam itu nggak apa-apa di tengah-tengah sholat. Dalam kondisi tertentu ya. Tapi tanpa ada niat mufarokoh berarti dia sudah sengaja memisahkan diri dari sholatnya imam. Walau lam ya'lam, mongko lamun orang ngerti sapa makmum sujuda imami ing sujude imame makmum, walau lam ya'lam mongko lamun orang ngerti atau ora weruh sujuda imami ing sujude imame makmum hatta rafa'a sehingga ngangkat sapa imam ra'sahu ing sirai imam, hatta rafa'a sehingga ngangkat sapa imam ra'sahu ing sirai imam minas sujudi saking sujud, ya lam ya betul mongko ora lam ta betul mongko ora batal, lam ta betul mongko ora batal apa salatu salate makmum, lam ta betul mongko ora batal apa salatu salate makmum, wala yajidu dan ora perlu sujud sapa makmum, wala yajidu dan ora perlu sujud sapa makmum. Jadi kalau nggak tahu, misalnya dia saking khusyuknya mendengarkan bacaan pas berdiri itu atau saking ngantuk, ya kemudian imamnya sujud tilawah, maka dia nggak tahu, kemudian imam sudah terlanjur berdiri lagi, maka dia dimaafkan. Jadi caranya sujud tilawah itu gimana? Di sini nggak ada ya keterangannya ya, ternyata ya. Sujud tilawah itu dibaca pada saat membaca ayat setelah Al-Fatihah. Jadi misalnya di yang surat yang pasti kita hafal itu Iqra ya. La tuti' wasjud waqtarib. Nah, itu kan ayat sajadah. Nah, setelah baca itu imam sujud langsung. Imam sujud langsung, nanti ada cara sujudnya, ada detailnya ya. Berapa kali sujudnya? Sekali kayaknya ya. Cuman sekali. Imam sujud langsung ya, kemudian berdiri lagi. Bahkan setelah berdiri itu dianjurkan membaca surat lagi kelanjutannya. Atau kalau enggak habis berdiri langsung rukuk juga bisa. Nah, yang begini ini kan tidak semua masyarakat tahu. Bisa jadi salah paham. Tapi kalau di sini kan tahu. Kira-kira belum ya? Belum pernah mempraktekkan sujud tilawah. Jadi setelah membaca la tuti'hu wasjudu waqtarib atau walahu yasjudun di dalam ayat lain itu, maka kemudian makmumnya langsung sujud tilawah. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basaruhu bi haulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Insyaallah gitu ya. Saya juga lama enggak mempraktekkan jadi agak lupa. Doa sujudnya begitu, atau bisa jadi subhanallah 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 juga bisa. Nah, tapi karena jarang dipraktekkan, nah sebagian masyarakat nggak tahu, maka kalau dipastikan masyarakatnya bingung, ya nggak usah sujud aja. Tapi kalau di lingkungan kita sudah tahu, ya langsung ya. Jadi setelah berdiri, ini di luar sholat, ini di dalam sholat ya. Tapi kalau di luar sholat mendengar ayat sajadah ya, kita langsung sujud tilawah menghadap kiblat kayak sujud syukur itu. Bahkan di sini tadi dijelaskan kalau di luar sholat niatnya sujud syukur aja. Meskipun kita mendengar ayat sajadah, ya dibacalah, bisa diamalkan, atau nanti coba disampaikan ke Buya, barangkali bisa menjadi amalan. Ini sujud tilawah, pelajaran yang sering sekali kita dengarkan baik di sekolah maupun di kitab, tapi jarang kita amalkan. Kenapa? Karena itu prakteknya. Nah, itu sujud tilawah. Sekarang sujud syukur ya. Wa amma sujudus syukri, anapun utawi sujud syukur iku fasunnatun sunnah inda tajaddudi ni'matin ing dalem nalikane anyar tekane nikmat. Anyar tekane nikmat itu baru saja mendapatkan kenikmatan atau rezeki misalnya ya. Baru dapat kiriman dari orang tua misalnya, atau baru dapat hadiah umroh misalnya, itu sujud syukur ya.
inda tajaddudi ni'matin au indifa'i niqmatin, atau jadi katolae tatrapan, atau indifa'i niqmatin jadi katolae tatrapan. Tatrapan itu atau nikmah itu kebalikan dari nikmat, ya. Kebalikan dari nikmat itu apa berarti? Celaka ya, atau enggak, ya enggak nikmat, celaka ya. Di dalam sholawat Badar itu, ilahi salimil umma minal afati wan nikmah, ya bukan nikmah, nikmah itu maksudnya celaka, dihindarkan dari celaka. Nah, kalau kita terhindar dari celaka atau mendapatkan nikmat, dianjurkan untuk sujud syukur. Au ru'yati mubtaliyin, utawa ningali wong kang den coba. Apa ningali wong kang den coba? Au mutajahirin, utawa wong kang mutajahir ya. Au mutajahirin, utawa wong kang ngedengake bi isyanin kelawan duraka. Jadi sujud syukur itu disunahkan bagi orang yang mendapatkan kenikmatan, atau orang yang terhindar dari bencana, atau melihat orang yang kena cobaan. Ini maksudnya mungkin istilahnya dia tidak kena cobaan yang sama gitu ya mungkin ya, tapi tidak umum ya. Yang umum itu yang selalu kita praktekkan itu ketika kita mendapatkan kenikmatan ya, atau dilepaskan dari. Tapi kalau melihat orang kecelakaan misalnya, kita langsung sujud syukur kan juga nggak etis ya. Meskipun maksudnya benar, maksudnya kok nggak saya yang kena itu ya, berarti masih alhamdulillah bukan saya. Tapi juga nggak etis ya. Atau nanti yang paling pas ya sujud syukur ketika kita mendapatkan kenikmatan atau kita terhindar. Misalnya kita gitu ya, hampir ketabrak, kemudian kita nggak jadi, alhamdulillah. Nah, itu sujud yang lebih pas ya. Wala takunu lan ora ono apa sujud syukur illa kharijas sholati, kejaba ing dalem jabone salat. Kalau sujud tilawah tadi di dalam salat, bisa di dalam salat. Nah, ini kecuali di luar salat. Wala takunu illa wala takunu illa kharija sholati, dalam jawabane salat fi khilafi sujud tilawati. Bedani sujud tilawah. Kalau sujud tilawah bisa di dalam salat. Wa surutuhuma, sekarang syaratnya. Wa surutuhuma utawi syarate sujud tilawah lan sujud syukur iku surutus sholati, koyok dene syarate salat. Maksudnya sama dengan syarat sujud di dalam salat. Berarti harus suci juga kan syaratnya, atau kemudian sujudnya harus nempel 7 anggota ya, 1, 2 tangan, 3 ya, 4 kaki ya. Nah, kemarin dijelaskan kalau ini tangan dan ini nih, ini harus nempel ke bumi. Ke sajadah maksudnya, tempat sujud. Wa alla yatulalan yento ora suwi apa alfaslu pemisah, apa alfaslu pemisah urfan kelawan adate atau biasane, urfan kelawan adate bainal qiraati ing dalem antarane qiraah wa sujudi lan sujud. Bainal qiraati ing dalem antarane waca bacaan ini ya, bacaan ayat sajadah tadi, wasujudi lan sujud. Jadi jangan lama-lama ya, setelah baca langsung sujud. Wa baina sajdati syukri lan ing dalem antarane sujud syukur wasababiha lan sebabe sujud syukur. Jadi kalau kita habis mendapatkan kenikmatan jangan lama-lama langsung sujud ya. Habis mendapatkan rezeki
habis mendapatkan rezeki segera syukur, tidak perlu terlalu lama. Wa allayatul fasl ya. Fa illam yakun lam senajan ora ana sapa wong iku mutahhiron, wong kang suci. Nah, ini dasarnya boleh sujud syukur bagi orang yang tidak punya wudu. Nah, misalnya habis main bola, gol gitu ya, ada pemain yang muslim itu kan langsung sujud syukur itu. Cuman kadang-kadang kurang, harus takbir dulu ya mestinya, jangan langsung sujud karena ada caranya. Kemudian menghadap kiblat. Nah, dulu misalnya ada pilpres itu ada yang merasa menang kemudian sujud syukur tapi nggak menghadap kiblat, ya sujud syukur gini itu ya nggak benar juga. Nah, karena nggak tahu caranya, nanti ada disebutkan caranya ya. Tapi boleh, ini dasar hukumnya fa illam yakun mutahhiron, meskipun orang yang mau sujud, yang sujud syukur ini ya, itu tidak punya wudu. Arba'a marrotin kola moco sapa wong yang sujud ya, arba'a marrotin kelawan patang ambalan. Moco apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wa akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini bacaan sujud syukur antara lain ya. Nanti ada beberapa bacaan lain yang direkomendasikan, tapi intinya namanya sujud ya subhanallah ya, bacaannya subhanallah. Wa arkanuhuma utawi rukune sujud syukur lan sujud tilawah lan sujud syukur li ghairi musallin maring liyane musolli iku arbaatun ana papat bagi orang yang tidak sedang sholat ya. Li ghairi musallin liyane wong kang salat iku arbaatun ana papat. Apa saja empat itu? Pertama an-niyatu, rupane niat, wa takbiratul ikhrami lan takbiratul ihram, wa sajadatun lan sujud sekali, wa salamun ba'da julusi lan maca salam ba'da julusi ing dalem sakwise lungguh. Jadi sujudnya cuma sekali di sini ya disebutkan ya. Takbiratul ihram, Allahu akbar, kemudian sujud ya. Allahu akbar, kemudian langsung sujud. Gak usah mengangkat lagi, langsung sujud. Kemudian wassalamu ba'dal julus. Kemudian setelah duduk baru assalamualaikum warahmatullahi. Itu orang yang di luar sholat. Kemudian wa amal musolli, anapun wong kang sholat, wa ingka nama makmuman, fa ingka nama kalamun ono sapa musolli iku makmuman dadi makmum, fa alaihi mongko iku tetep ing atase musolli mutatabi'atu imamihi utawi manut imame makmum. Mutatabi'atu imami utawi manut imame makmum. Wa in kana mongko lamun ana sapa musolli iku imaman dadi imam, yang tadi makmum yang ngikutin imam. Wa in kana iku imaman munfaridan utawa salat sendirian, ya wajib mongko wajib alaihi ing atase musolli, niatus sujudi, niat sujud biqalbihi ing dalem atine faqat hale bloko. Ya wajib mongko wajib alaihi ing atase musolli niatus sujudi, apa niatus sujud biqalbihi ing dalem atine musolli faqat hale bloko. Kalau makmum ya ikuti imam, kalau sendiri dan niat di dalam hatinya bahwa dia mau sujud tilawah. Sujud tilawah ini karena kalau sujud syukur di luar sholat ya. Kalau mau sujud syukur misalnya nanti habis sholat ya, sholatnya diselesaikan dulu. Jadi karena ini ketentuannya takbir dulu ya, berdiri dulu lah. Berdiri dulu, ketentuannya kan takbiratul ihram. Tapi nanti ada yang mengatakan bahwa tidak harus bisa sujud syukur. Ada beberapa versi ya. Tapi kalau biasanya kita habis dari luar gitu misalnya, habis dapat rezeki, alhamdulillah misalnya, orang tuanya habis dapat rezeki beli mobil gitu ya, atau beli rumah baru, kemudian
masuk ke syukur Allahu Akbar. Tuh. Ya mudah-mudahan ya kita semuanya mendapatkan rezeki, mendapatkan kenikmatan ya. Tapi jangan lupa sujud ini karena kita sudah mendapatkan kenikmatan. Allah nggak perlu balasan kita ya. Masa kita habis dapat mobil, Allah kita kasih mobil juga nggak perlu ya. Tapi cara syukur itu selain kan di dalam bentuk sujud syukur itu. Wahuma utawi loro-lorone sujud tilawah dan sujud syukur iku kasujudi sholati koyok sujude sholat fi wajibati dalam wajibe sujud wa mandubati lan kesunahane sujud. Wajibe sujud ya tadi harus nempel tadi ya, kemudian harus menghadap kiblat. Kesunahannya ya baca-bacaannya, jadi bisa membaca subhanallah juga cukup. Atau tumak ninahnya, kalau tumak ninahnya wajib ya, tapi kalau kesunahannya ya kesunahan di dalam sujud itu ya. Wa yusanulan sunnah ayakula yanto ngucap sapa wong fihima ing dalam sujud loro ba'da tasbihati ing dalam sakwise maca subhanallah tasbih ya. Ada beberapa versi bacaannya ya, tapi subhanallah yang penting ada subhanallahnya. Nah, setelah subhanallah membaca doa ini, Allahumma uktub li indaka ajran waj'alha li indaka dakhran warfa' anni biha wizran waqbalha minni kama qabiltaha min abdika Dawud alaihi salam. Allahumma ya Allah uktub mugi nulis panjenengan li ing ingsun biha kelawan sajadah kelawan sujud aja lah. Allahumma ya Allah uktub li mugi nulis panjenengan li kelawan ingsun biha kelawan sujud utawa sajadah tadi kalau dimaksudkan ayat sajadah ya. Indaka ing dalam ngersoni sira ajron. Indaka ing dalam ngersoni sira ajron ganjaran. Ya Allah tulislah untukku pahala ya dari sujud yang sudah aku lakukan. Waj'alha lan mungkin dadekake panjenengan ing maring ingsun waj'alha lan mungkin dadekaken panjenengan li ing ingsun indaka ing dalem ngersani panjenengan dakhron simpenan atau tabungan ya. Dakhron simpenan atau tabungan. Dan jadikanlah sujudku ini sebagai tabungan saya ya, tabungan pahala maksudnya. Warfa lan mugi ngangkat panjenengan anni saking ingsun biha kelawan sajadah wizron dosa. Apa nih wizron dosa? Warfa ya Allah angkatlah anni dari saya biha karena sujud ini wizron dosa-dosa saya. Wa qabalha lan mugi nerima tuan ing sujud. Wa qabalha lan mugi nerima tuan ing sujud atau sajadah ya. Minni saking isun kama qabiltaha kaya dene nerima sapa tuan ing sujud min abdika saking kawula panjenengan rupane Daud alaihi salam, Nabi Daud alaihissalam. Ya Allah terimalah dari sujud dari saya sebagaimana engkau menerima sujudnya Nabi Daud alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Ya nanti dibicarakan lagi lah sujud tilawah ini, mumpung masih di pesantren bisa diamalkan, tapi masing-masing sudah harus paham. Ya, harus paham cara melaksanakan sujud tilawah tadi ya. Jadi sujud tilawah itu dibaca pada saat sholat ya. Kemudian 12 lagi di 12 surat tadi ya, termasuk surat Iqra tadi ya, tapi hukumnya sunnah saja, tidak wajib. Nah sekali lagi kalau di tengah masyarakat, kalau kira-kira masyarakatnya tahu
bahwa ketentuan tentang sujud tilawah atau sebelum dulu ya, daripada salah paham nggak usah sujud. Tapi kalau dipesantren karena masing-masing sudah tahu ketentuan tentang sujud tilawah, maka lebih baik diamalkan. Nah kalau sujud syukur, nah semua paham lah. Sering ya, kita sering melihat orang yang melakukan sujud syukur, cuman kadang-kadang salah ya, cuman sujud dan nggak menghadap kiblat. Yang benar ketentuannya di sini wa arkanua tadi liwa arkanua li ghairi salat, niat ya, niat sujud syukur ya, saya mau niat sujud syukur dengan niat itu ada di hati. Kemudian takbiratul ihram, Allahu akbar, kemudian ini cuma sekali aja dan bangun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah kalau yang kita lihat itu cuma sujud aja, habis itu lari lagi ya. Kalau main bola itu sujud, bahkan sujudnya sambil ada itu ya, sambil gesek gitu ya. Kan biasanya pemain bola itu selebrasinya langsung sekalian langsung sujud. Nah kalau mau sujud ya sekali ya Allahu akbar, kemudian nyari posisi kiblat, sujud, kemudian bangun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gitu ya. Allah alam bisawab, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan istiqomah ya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.